Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safira Wulandari akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia baku. Kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sudah ditetapkan sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri bahasa baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya yaitu baku seperti saya, merasa, ayah, dan dimantapkan. Sedangkan bahasa tidak bakunya yaitu gue, ngerasa, bokap, dan dimantapin. Yang kedua yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya yang baku adalah banyak guru itu benar dan kesempatan lain. Sedangkan kata tidak bakunya yaitu banyak guru-guru itu adalah benar dan lain kesempatan. Ciri yang ketiga yaitu pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya yaitu yang baku sehubungan dengan terdiri atas atau terdiri dari seorang pasien. Sedangkan yang tidak baku yaitu sehubungan terdiri seseorang pasien. Ciri yang keempat yaitu tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contohnya yaitu yang baku menghemat waktu, mengatasi berbagai ketertinggalan, sedangkan contoh dari yang tidak baku yaitu mempersingkat waktu dan mengejar ketinggalan. Ciri yang kelima yaitu tidak mengandung arti pleonasme atau majas yang bermakna sama. Contohnya yang baku yaitu para juri, mundur, dan hadirin. Sedangkan contoh yang tidak baku yaitu para juri-juri, mundur ke belakang, dan para hadirin. Yang selanjutnya adalah fungsi bahasa baku. Yang pertama, bahasa baku sebagai fungsi pemersatu. Bahasa baku sebagai fungsi pemersatu adalah kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan dalam masyarakat, tutur dalam bentuk minimal, memperkecil adanya perbedaan variasi dialektal dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Fungsi yang kedua yaitu bahasa baku sebagai pemisah, bermaksud bahwa ragam bahasa baku itu dapat memisahkan atau membedakan penggunaan bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan tidak formal. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa baku berfungsi sebagai fungsi harga diri. Bermaksud pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya. Hal ini demikian karena ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari daripada lingkungan keluarga atau lingkungan sehari-hari. Ragam bahasa baku hanya dapat digapai melalui pendidikan formal. Fungsi yang keempat yaitu bahasa baku sebagai fungsi kerangka rujuk, bermaksud bahwa ragam bahasa baku itu akan dijadikan pengukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kata baku. Kata baku biasanya digunakan untuk hal-hal yang menyangkut dengan seperti berbau resmi, entah itu surat menyurat, pidato kedinasan, ataupun penelitian akademik dan hal yang lainnya. Seperti dalam contoh pembuatan karya ilmiah, pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, dan pembuatan surat lamaran kerja. Yang selanjutnya yaitu cara pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik yang benar. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa baku yang benar yaitu yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Misalnya bunyi F, V, dan Z. Contoh kata-kata yang benar adalah fajar, motif, aktif, variabel, vitamin, dejavu, devaluasi, zakat, izin, bukan, pajar, motif, aktif, variabel,
vitamin, devaluasi, zakat, dan izin. Masalah lafal juga termasuk aspek tata bunyi. Pelafalan yang benar adalah kompleks transmigrasi ekspor, bukan kompleks transmigrasi dan ekspor. 2 yaitu tata bahasa atau kata dan kalimat. Misalnya bentuk kata yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut, tegakkan, dan pertanggungjawabkan, bukan obah, rubah, robah, nyari, kedesak, ngebut, tegakkan, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu dilihat dari aspek kosakata yang termasuk istilah kata seperti bilang, kasih, entar, dan udah lebih baik diganti dengan berkata atau mengatakan, memberi sebentar, dan sudah dalam penggunaan bahasa yang benar. Dalam peristilahan, istilah dampak atau impak, bandar udara, keluaran atau output dipilih sebagai istilah yang benar daripada istilah pengaruh, pelabuhan udara, dan hasil. Yang keempat yaitu dari segi ejaan, seperti penulisan yang benar adalah analisis, sistem pakai Y, objek, jadwal, kualitas, dan hierarki. Yang kelima yaitu dari segi maknanya, penggunaan bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Misalnya dalam bahasa ilmu tidak tepat jika digunakan kata yang sifatnya konotatif atau kiasan. Kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi yang mewakili seluruh bahasa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita menyadari bahwa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia baku sebagai bahasa pemersatu di antara masyarakat Indonesia.